kali ini waktunya sharing-sharing. Seperti biasa, kan kayak gitu orangnya, suka sharing-sharing ya kan. Jadi menanggapin video aku yang sebelumnya yang tentang parenting tips, yaitu cara mendidik anak di sini di Eropa yang aku lihat. Jadi ada beberapa hal yang masih kurang nih. Jadi aku pengen nambahin lagi dari yang kemarin supaya tipsnya lebih komplit. Oke deh, kita mulai dari yang pertama, yaitu anak itu dibiasakan kalau masuk ke rumah ataupun keluar ke rumah mengucapkan salam. Seperti kalau masuk ke rumah halo, atau kalau di sini kan namanya grüß Gott, servus, kayak gitu ya kan. Jadi anak-anak itu tahu salam itu penting. Jadi untuk kalau mau keluar ke rumah bilangnya tschüss atau baba, bahasa Austrianya baba gitu ya kan, atau bahasa Inggrisnya bye gitu. Jadi harus ada salam untuk masuk rumah dan juga keluar rumah. Jadi bukan di rumah kan ada penghuni lain yang harus tahu kalau seseorang itu pergi atau masuk gitu ya kan, bukan kayak setan. Maksudnya ya bukan, ya kita kan manusia ya kan, jadi bukan setan yang keluar masuk yang nggak tahu siapa itu gitu. Nah, selanjutnya yang aku lihat di keluarga, di host family aku yang sebelumnya itu, jadi anak-anak itu ada namanya secret box. Jadi di secret box ini dia terserah buat barang apapun, pokoknya yang apa ya, yang rahasia dia lah. Jadi si box ini rahasia dia, setiap anak ada. Jadi itu privasinya mereka gitu. Jadi mereka itu juga diajarkan dari kecil itu kalau mereka itu punya privacy dan orang lain nggak berhak tahu tentang itu. Kalaupun mereka mau tahu, mereka harus minta izin dulu sama yang punya, dibolehin atau enggak gitu. Jadi dari kecil itu dia sudah dididik, dia tuh punya privacy. Jadi untuk bagian tubuh juga itu diajarin privacy itu yang mana, yang nggak sembarangan orang itu boleh menyentuh itu gitu. Jadi dari situ awalnya juga gitu. Nah, selanjutnya kan anak-anak itu kan kalau dia pengen sesuatu kan pengen semuanya itu cepat kan. Dia pengen, contohnya aku pengen gelas, harus langsung cepat gitu kan. Nah, itu nggak boleh kalau di tempat host family aku kemarin. Jadi harus ada namanya Zauberwort, bahasa Indonesia itu apa ya? Kata ajaib gitu. Jadi itu kata ajaib, yaitu please atau bitte. Jadi sebelum dia kalau mau meminta sesuatu harus pakai kata itu please atau tolong dalam bahasa Indonesianya, baru dia bisa mendapatkan apa yang dia mau kalau dia minta bantuan ke orang gitu. Jadi itu dibiasakan dari bayi itu udah diajarin bitte gitu. Tuh. Jadi harus pakai kata tolong. Nah, yang seterusnya yaitu orang dewasa itu kalau mau ngomong sama anak itu harus dilihat matanya. Jadi biar si anak itu juga ngedengerin. Jadi kalau kita kan gede kan orang dewasa, kalau mau bertatapan langsung dengan mata anak, kita harus duduk atau jongkok gitu. Dan kalau ngomong ke mereka itu harus tatap matanya gitu. Jadi itu juga melatih konsentrasi anak dari kecil. Jadi waktu dia terbiasa sampai besar itu kalau ngomong ke orang itu ya matanya dilihat. Jadi bukan yang kemana-mana gitu. Ya namanya juga belajar konsentrasi. Kalau nanti di sekolah itu juga berguna, melatih konsentrasinya anak gitu. Nah, kalau si anak melakukan sesuatu hal yang baik, jadi orang tua itu harus ngasih pujian gitu. Jadi ya kalau dia contohnya beresin mainannya, kita kasih pujian gitu. Jadi dia merasa pekerjaan yang dibuatnya itu dihargai gitu. Jadi dia suka melakukannya gitu. Jadi dengan kata-kata aja anak-anak itu sebenarnya dia udah merasa apa ya, merasa bangga sama dirinya sendiri, walaupun cuman beresin mainannya dia ya kan. Kita bilang waduh kamu hebat ya, super gitu-gitu ya kan, tapi dia udah merasa bahagia dan bangga sama dirinya sendiri karena melakukan itu gitu. Jadi itu untuk motivasi dia juga gitu. Nah, selanjutnya itu percaya sama si anak. Jadi jangan apa-apa kita bantuin. Jadi biarkan dia dulu sendiri. Terus kita bilang kamu pasti bisa, aku yakin kamu pasti bisa. Jadi ada kata yakin sama percaya. Aku percaya kamu bisa. Contohnya pakai sepatu gitu, kamu bisa, coba aja dulu gitu kan. Terus nanti kalau dia udah nggak bisa, dia udah give up gitu, pasti dia bilang ke kita, aku nggak bisa gitu. Jadi kita harus percaya dulu sama si anak, jangan apa-apa dibantuin gitu. Jadi kita percaya si anak itu dalam masa pertumbuhannya itu ya harus belajar semuanya, jadi jangan ditolongin terus gitu. Jadi anaknya kan jatuhnya jadi manja gitu kan. Jadi percaya aja si anak itu pasti bisa melakukan
apa yang seharusnya dia lakukan gitu, jangan dibantuin terus. Nah, yang terakhir nih, yang ini sesuai dengan pengalaman aku kan termasuk orang asing yang tinggal di rumah si host family aku. Jadi ya anak-anak pasti merasa waktu pertama kali datang kan, siapa sih, harus pengenalan dulu kan. Nah, si orang tuanya itu mengajarkan kalau si anak-anak ini harus respect sama aku, harus menghargai aku di rumah itu gitu. Jadi kalau aku bilang aku lagi nggak mau diganggu gitu, jadi mereka bakalan nggak ganggu. Jadi orang tuanya juga sangat strict, sangat streng. Jadi kalau pintu kamar aku itu selalu ditutup sama orang tuanya, biar anak-anaknya nggak ganggu aku di dalam gitu, di dalam kamar. Jadi menurut aku itu juga bagus. Jadi anak-anak diajarin untuk menghargai privacy seseorang gitu. Jadi nggak semua yang mereka inginkan itu harus mereka dapat. Contohnya mereka mau main sama aku kan, tapi tuh aku jam free gitu, jadi mereka nggak boleh, soalnya itu free time-nya aku gitu. Jadi orang tuanya itu strict, mereka harus main sendiri atau main sama orang tuanya, jangan ganggu aku. Jadi mereka menghargai aku juga gitu. Oke deh kawan-kawan, sampai di sini dulu sharing-sharing aku tentang parenting part 2 lah ya. Parenting part 2. Nanti kalau aku ada inget-inget lagi pengalaman aku selama ini di au pair di keluarga aku bakalan sharing lagi sama kalian, oke? Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, like, subscribe aku juga untuk dapat video aku selanjutnya. Dan thank you for watching. See you in my next video. Dadah.